Beberapa tahun yang lalu itu diperiksa sama dokter, indikasinya tuh miom. Saya merasakan ada yang aneh dengan perut saya, karena kalau ditekan tuh dia kayak keras gitu. Beberapa bulan terakhir itu siklus mensnya berubah. Saya biasanya mens tuh cuma 4 hari. Nah kemarin sebelum saya operasi, mensnya itu 1 bulan. Diputuskan untuk kita ambil aja rahimnya gitu. Itu tuh saya ngerasa waktu itu benar-benar kuasa Tuhan banget deh. Saya percaya gitu kan bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin operasi saya. Jadi operasi saya berjalan dengan baik, tapi ternyata hasil PA-nya untuk operasi pertama ini kurang baik. Jadi ditemukan adanya sarkoma uteri ya. Sebenarnya agak langka karena jarang banget itu terjadi sama perempuan yang memang sebelumnya ada miom. Karena dia sarkoma itu lebih sensitif menggunakan radiasi. Jadi akhirnya coba konsul ke Prof. Tati gitu. Untuk itu makanya saya ke Rumah Sakit Mandaya ini. Jadi saya disarankan untuk menjalani 25 kali radioterapi, terus kemudian 3 kali brachytherapy. Jadi kalau radiasi awal tuh kan dia yang diradiasi bagian luar gitu kan. Tapi kalau brachytherapy ada alat yang dimasukkan ke dalam, terus dia untuk meradiasi sisa bantalannya tadi juga. Dan luar biasanya dengan kebaikannya Tuhan gitu kan, Tuhan tuh luar biasa memberikan penyertaannya buat saya. Dia sediakan orang-orang terbaik di sini, dari mulai Prof. Tati, Dr. Rian, Dr. Novi, itu semua tim yang sangat solid dan supportnya luar biasa buat saya. Tempat ini pun buat saya ini pertolongannya Tuhan, karena saya ditunjukin bahwa ini loh ada tempat di sini, kamu treatment, gak perlu khawatir, gak perlu takut. Jadi buat saya orang-orang yang di sini tim medis termasuk perpanjangan tangan Tuhan dalam menolong orang-orang yang sedang menderita kanker. Itu sih, jadi buat saya gak perlu khawatir karena pertolongan Tuhan tuh ada buat setiap orang yang minta sama Tuhan. Hai, saya dengan Galuh. Saya 48 tahun sekarang. Beberapa tahun yang lalu itu diperiksa sama dokter, indikasinya tuh miom awalnya. Nah mungkin memang saya agak-agak bandel ya, jarang periksa. Karena ngerasa katanya sih itu nggak apa-apa kalau yang judulnya miom. Tapi sekitar 6 bulan belakangan ini ternyata saya merasakan ada yang aneh dengan perut saya. Karena kalau ditekan tuh dia kayak keras gitu. Ada sesuatu massa kalau saya bilangnya ya. Ini kayaknya ada yang keras-keras nih di perut saya. Beberapa bulan terakhir itu siklus mensnya berubah. Saya biasanya mens tuh cuma 4 hari. Tapi karena ada si miomnya itu membesar, saya bisa mens pertamanya 7 hari. Ternyata semakin hari dia bukan cuma 7 hari, tapi dia berubah jadi 2 minggu. Nah kemarin sebelum saya operasi, mensnya itu 1 bulan. Dokternya bilang ini miomnya membesar gitu. Kurang lebih hampir 9 cm, hampir 10 cm sih waktu itu. Tapi dokternya juga sebenarnya sedikit agak mencurigai gitu kan, ada kayak darah di dalam masanya itu gitu. Tapi terus kita putuskan untuk operasi waktu itu. Dan karena usia saya sendiri sudah menjelang 50, diputuskan untuk oke, karena ini juga sudah menjelang menopause, kita ambil aja rahimnya gitu kan. Itu tuh saya ngerasa waktu itu benar-benar kuasa Tuhan banget deh. Saya percaya gitu kan bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin operasi saya. Bahkan dia sendiri yang akan berjalan di depan saya, dia akan menyertai saya, dia tidak sekali-kali meninggalkan saya tidak takut, saya tidak patah hati. Jadi saya percaya bahwa tangan Tuhan akan tuntun gitu. Terus saya bangun kan setelah selesai operasi, dibangunin, Bu, udah selesai operasinya gitu. Luar biasa, itu tuh pertolongan Tuhan yang buat saya tuh, Tuhan tidak pernah berhenti menolong saya, bahkan setiap detail yang saya lakukan tuh, penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Jadi operasi saya berjalan dengan baik, semuanya oke. Terus buat saya itu berkat anugerah yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi buat saya. Jadi diangkat si miomnya beserta dengan rahimnya. Nah pada saat diangkat saya menggunakan operasi laparoskopi waktu itu. Nah terus saat operasi semuanya sih sejujurnya berjalan baik gitu kan. Mostly kalau teman-teman saya bilang ya waktu saya operasi ya udah baik-baik aja. Jadi saya lumayan ya udah tenang aja gitu. Tapi ternyata hasil PA-nya untuk operasi pertama ini kurang baik. Jadi ditemukan
adanya sarkoma uteri ya. Sebenarnya agak langka karena jarang banget itu terjadi sama perempuan yang memang sebelumnya ada miom. Jadi dokter onkologi saya menyarankan untuk karena dia sarkoma itu lebih sensitif menggunakan radiasi. Jadi akhirnya coba konsul ke Prof. Tati gitu. Secara nggak sengaja itu tuh saya bisa nemuin kok ada rumah sakit Mandaya. Ini rumah sakit apa sih gitu kan. Terus saya coba scroll gitu dan coba lihat gitu. Terus saya menemukan loh kok ada Prof. Tati. Nah untuk itu makanya saya ke rumah sakit Mandaya ini. Jadi saya disarankan untuk menjalani 25 kali radioterapi, terus kemudian 3 kali brachytherapy. Jadi kemarin tuh sudah dilakukan tuh. Dari tadinya deg-degan ya, awal radiasi gitu kan, nggak kebayang gitu seperti apa gitu. Jadi kalau radiasi awal tuh kan dia yang diradiasi bagian luar gitu kan. Jadi alatnya tuh di luar kita gitu. Tapi kalau brachytherapy ada alat yang dimasukkan ke dalam, terus dia untuk meradiasi sisa bantalannya tadi juga. Tapi alatnya dimasukin ke dalam dan radiasinya lebih besar daripada yang dari luar. Dan luar biasanya dengan kebaikannya Tuhan gitu kan. Tuhan tuh luar biasa memberikan penyertaannya buat saya. Dia sediakan orang-orang terbaik di sini. Dari mulai Prof. Tati, Dr. Rian, Dr. Novi. Itu semua tim yang sangat solid dan supportnya luar biasa buat saya. Terutama buat pasien yang selama ini mungkin ngerasa takut ya untuk ngejalani terapi. Sini tuh kita diberikan ketenangan gitu, kita diberikan support. Kalau mau bilang bahwa semua perhatiannya tuh luar biasa. Perhatiannya dari tim-tim di sini tuh membawa ketenangan buat saya. Jadi saya ngejalannya enjoy. Kebayangkan 25 kali terapi itu berarti 25 hari saya harus hadir di tempat ini, which is kadang-kadang kalau namanya pasien kanker tuh pasti punya perasaan jenuh, mungkin ada perasaan sebel, tapi puji Tuhannya di saya enggak. Jadi saya tuh ngerasa bahwa supportnya di sini sangat baik, dokter-dokternya, terus tim medisnya, para terapisnya itu juga mereka ramah, terus tempatnya juga asik. Jadi kadang-kadang kalau buat saya yang paling penting adalah saya nyaman menjalani pengobatan. Kalau tempatnya sendiri udah nggak nyaman, kitanya juga kan nggak tenang ya. Dan di sini tuh enaknya tempatnya bagus banget. Bahkan kalau saya tuh seneng banget request nonton YouTube jalan-jalan karena mikirnya lagi jalanin perawatan cancer kan berarti nggak bisa kemana-mana nih, apalagi harus hadir terus di sini selama 25 kali. Jadi saya menghiburnya tuh dengan nonton YouTube karena tempatnya di dalam tuh bisa ada layar besar gitu kan, dan kita bisa nonton ataupun request lagu ataupun apapun, dan itu semua di-provide sama tim di sini. Itu buat saya quite happy sih gitu kan. Jadi rasanya tiap hari saya mau request kita mau jalan-jalan kemana nih hari ini, dan itu tuh yang luar biasa sih di sini timnya tuh kita tuh kayak jadi temen gitu kan. Kalau pesan buat si survivor pastinya kalau buat saya adalah Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Jadi sekarang kita terima kesembuhan dari Tuhan, mengisi hidup dengan mengucap syukur kalau saya. Jadi otomatis bawaan kita kan happy ya. Tempat ini pun buat saya ini pertolongannya Tuhan, karena saya ditunjukin bahwa nih loh ada tempat di sini, kamu treatment, gak perlu khawatir, gak perlu takut. Jadi buat saya orang-orang yang di sini tim medis termasuk perpanjangan tangan Tuhan dalam menolong orang-orang yang sedang menderita cancer. Itu sih, jadi buat saya nggak perlu khawatir karena pertolongan Tuhan tuh ada buat setiap orang yang minta sama Tuhan. Kalaupun sekarang saya harus menjalankan kehidupan dengan CA survivor gitu kan, saya dengan sebagai penderita cancer, Tuhan yang sama yang akan menolong saya. Kalau kemarin dia nolong saya, hari ini dia pasti nolong saya lagi. Maybe this is my new normal gitu kan, dengan kondisi bahwa pola hidup harus sehat, ya kan, makan harus sehat, terus yang pasti olahraga juga harus rutin. Kalau kemarin di beberapa minggu lalu olahraga saya cuman kuat jalan kaki 2,5 kilo, kalau sekarang udah mulai 5 kilo tuh udah mulai kuat gitu. Jadi improve, tiap hari tuh ada improvement. So far udah balik normal. Kalau pesan buat si survivor pastinya kalau buat saya adalah Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Jadi sekarang kita terima kesembuhan dari Tuhan,
hidup dengan penuh syukur, mengisi hidup dengan mengucap syukur kalau saya. Jadi otomatis bawaan kita kan happy ya. Yang penting punya semangat, yang penting punya sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.